udah kelihatan kah untuk share screen-nya? Oke, bagaimana teman-teman? Udah ya? Oke, udah sih, Aman ya? Kak. Lanjut. Oke, kalau gitu saya buka dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di webinar ya kali ini, di mana saya akan coba untuk memaparkan materi terkait dengan langkah pertama menuju sukses sebagai software engineer gitu ya. Nah, mungkin sebelum masuk ke materi ya, saya mungkin mau perkenalkan dulu siapa saya ya. Jadi saya adalah seorang front end engineer gitu ya. Saat ini di PT Telkom Indonesia, pengalaman saya dalam mengembangkan produk gitu ya, berupa produk digital itu pernah di Gameku ya. Gameku ini adalah produknya Telkom juga. Dia adalah layanan cloud gaming. Jadi cloud gaming itu gampangnya gini, teman-teman pengen main game-game zaman sekarang yang berat gitu ya. Tapi teman-teman komputernya lambat gitu ya. Misalkan masih yang jadul gitu ya, Intel Pentium. Nah, itu bisa gitu ya. Asal punya koneksi internet yang kencang. Nah, itu adalah cloud gaming gitu ya. Terus setelah itu berpindah sempat menjadi seorang full stack di Metanesia. Metanesia ini adalah sebuah platform metaverse pertama di Indonesia dan sebetulnya saat ini pun teman-teman sudah bisa gunakan produknya ya. Kalau teman-teman pengen lihat juga hasil pekerjaan saya juga ada di metanesia.id, itu website yang saya kembangkan di uh, Telkom. Nah, untuk saat ini saya sendiri uh, di assign-nya ya sebagai front end uh, web development gitu ya. Jadi sekarang sudah pure sebagai front end. Kenapa dari full stack jadi front end gitu ya? Nah, jadi di awal Metanesia itu talentnya sedikit gitu ya. Jadi developernya sedikit. Jadi mau tidak mau saya juga harus jadi full stack gitu ya. Selain bekerja di Telkom, saya juga adalah seorang content creator ya di YouTube, TikTok, dan juga Instagram ya. Mungkin teman-teman udah ada yang tahu juga nama channelnya yaitu adalah Pipcode Studio. Bisa dicari di YouTube dan TikTok. Kalau di Instagram itu Instagram saya sendiri yaitu Apip Saipullah. Jadi teman-teman kalau mau cari di Instagram juga ada gitu ya. Kalau di YouTube itu saya lebih membahas mengenai best practice gitu ya. Kalau ya best practice coding gitu ya. Kalau di TikTok dan apa namanya di Instagram itu yang lebih ringan-ringan gitu ya, tips and trick singkat. Dan juga sedikit informasi, saya adalah lulusan terbaik dari Teknik Informatika Unpas tahun 2022. Jadi tahun kemarin ya saya lulus kuliah. Oke, nah kita bahas ke materi, yaitu dengan software engineering itu apa gitu ya. Terus kita juga mungkin bidang-bidang yang ada di dalam software engineering atau software development itu seperti apa. Oke, nah kita mulai dari gitu ya. Jadi start with why. Uh, Oke, data ya. Jadi saya kalau ngisi webinar itu selalu saya awali dengan data gitu ya. Kenapa? Karena kita jadinya punya reason gitu. Kita punya patokan. Kenapa kita harus belajar sesuatu gitu ya? Atau kenapa kita harus ikut webinar ini gitu ya? Jadi kalau kita lihat di dalam sebuah artikel di LinkedIn ya, ini resmi dari LinkedIn-nya. Teman-teman bisa cek di LinkedIn Learning. Di sini katanya the most in demand hard skill di tahun 2023. Ya. Kalau teman-teman perhatikan daftarnya di sini yang paling uh, ujung gitu ya atau paling puncak gitu ya. Nomor satu itu adalah software development ya untuk hard skill-nya. Nah, kemudian kalau teman-teman masih perhatikan ada juga yang masih berhubungan dengan software development atau software engineering sendiri. Ada SQL ya atau structured query language gitu ya. SQL ini adalah bahasa yang digunakan untuk melakukan query atau meminta data gitu ya, meretrieve data ataupun ya mengelola data di dalam database gitu ya biasanya. Nah, kemudian selain itu di nomor 4 ada Python, teman-teman ya. Java nomor 5. Terus ada juga JavaScript ya. Cloud computing. Ini semua adalah masih bagian dari software engineering juga gitu ya. Jadi kalau teman apa namanya atau saya ditanya gitu ya, saya ditanya kira-kira
skill apa sih yang wajib banget dipelajari gitu ya di tahun 2023? Kalau mengacu ke artikel tersebut ya mungkin saya akan jawab adalah software engineering atau software development itu gitu ya. Karena di dalamnya juga ternyata banyak banget bidang-bidang yang lain yang masuk ke most in demand hard skill tahun 2023. Oke, nah sekarang kita bahas gitu ya. Mungkin dari tadi kita udah membahas mengenai engineering gitu ya. Nah, sebenarnya ada beberapa tingkatan ya yang bisa kita klasifikasikan lah gitu ya. Untuk di dalam software development itu ada yang namanya coder. Nah, kalau coder ini dia adalah seseorang yang istilahnya hanya bisa menulis kode gitu ya. Jadi kalau teman-teman misalkan gitu ya install React, terus teman-teman nulis Hello World, nah itu adalah coder disebutnya gitu ya. Jadi seseorang yang bisa menulis kode gitu ya, coder itu. Nah, terus lebih dalam lagi itu ada yang namanya programmer gitu tingkatannya. Nah, kalau programmer ini bukan sekedar dia bisa nulis kode, tapi dia juga bisa bikin program artinya gitu ya. Jadi misalkan kita bikin sebuah website ya, website e-commerce misalkan. Nah, apakah dia bisa disebut sebagai programmer? Ya bisa gitu ya, karena dia membuat sebuah program atau membuat sebuah aplikasi gitu ya, bukan cuma nulis kode aja gitu. Jadi ada tujuannya gitu, kenapa kita nulis kode. Nah, terus ada yang namanya developer. Nah, kalau developer itu lebih dalam lagi teman-teman ya. Jadi developer itu adalah seseorang yang membuat program menggunakan metodologi gitu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mungkin pernah dengar yang namanya waterfall model, terus agile gitu ya, Scrum gitu, sprint event. Nah, itu adalah salah satu metode ya yang biasanya digunakan oleh programmer untuk membuat aplikasi. Jadinya apa? Jadinya lebih terstruktur gitu ya. Nah, dia lebih terstruktur sehingga aplikasi yang dihasilkan diharapkan lebih baik gitu. Nah, kemudian di dalamnya lagi ada yang namanya engineer gitu ya. Nah, kalau engineer ini bukan sekedar hanya menggunakan metodologi tadi gitu ya, tapi dia juga memikirkan gimana caranya optimasi gitu ya. Penggunaan teknologi yang tepat itu seperti apa. Nah, jadi itu gitu ya. Jadi lebih dalam lagi. Makanya sebetulnya untuk saat ini kalau teman-teman perhatikan gitu ya, kenapa sih banyak sekali terjadi layoff gitu ya atau ya bisa dikatakan pemecatan gitu ya atau PHK gitu di industri IT. Kalau menurut saya gitu ya, itu kebanyakan belum mereka yang di layoff itu belum mencapai ke titik engineer ini gitu. Jadi ya mereka hanya isinya berada di developer gitu ya. Karena kalau di perusahaan tuh pasti developer gitu. Karena pasti ada metodologinya ya minimal pakai agile misalkan gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita sebagai engineer itu harusnya bisa terbebas dari yang namanya badai layoff gitu ya. Ya walaupun eh, apa ya opportunity opportunity untuk di layoff itu pasti ada gitu ya, tapi setidaknya bisa lebih diminimalisir. Dan inilah yang sebetulnya dibutuhkan oleh eh, negara kita ya atau Indonesia saat ini gitu. Kita tuh lebih sekarang tuh butuh banyak banget engineer gitu ya. Kalau developer, programmer, coder itu banyak gitu ya. Nah, yang masih sedikit itu adalah engineer gitu. Jadi orang-orang yang memang mengerti bagaimana caranya optimasi, terus teknologi yang dipakai itu harus seperti apa gitu ya. Kemudian juga dari sisi testing dan lain sebagainya gitu ya. Jadi benar-benar dia memikirkan segalanya lah gitu ya. Jadi bukan cuma asal jadi programnya gitu ya, tapi dipikirkan sejauh itu. Nah, sekarang kita bahas. Tadi udah tahu nih ya perbedaan dari coder, programmer, developer, engineer gitu ya. Nah, sekarang kita bahas software engineering itu apa. Jadi software engineering ini adalah sebuah pendekatan sistematis yang bertujuan untuk menciptakan perangkat lunak yang berkualitas. Nah, jadi sebetulnya software engineering ini adalah sebuah disiplin ilmu gitu ya atau bidang yang mana dia masih bagian dari rekayasa atau teknik gitu ya atau engineering di mana di sini menggabungkan antara ilmu komputer gitu ya dengan pemecahan masalah yang sifatnya strategis gitu ya, sistematis
yang mana dia menggunakan prinsip-prinsip engineering gitu ya, di mana tujuannya ketika kita belajar software engineering itu ya kita bisa untuk mengembangkan, merancang, menguji, memelihara gitu ya, bahkan sampai optimasi tadi gitu untuk sistem atau perangkat lunak yang dibangun. Nah, secara garis besar gitu ya, untuk proses yang ada di dalam software engineering itu, software engineering ini punya berbagai macam metodologi ya. Tadi ada apa namanya agile gitu ya, atau waterfall. Tapi secara garis besar itu bisa kita bagi menjadi 4 fase ya. Jadi fase yang pertama itu ada specification, di mana di dalam software engineering ini kita harus mengumpulkan dulu requirement gitu ya. Jadi kebutuhan dari aplikasinya yang mau dibangun itu seperti apa gitu di awal ya. Kemudian setelah kita terkumpul gitu ya untuk apa namanya specification-nya, kita lanjut masuk ke tahapan development. Nah, di dalam development itu biasanya ada perancangan, ada pemrograman, ada pendokumentasian gitu ya, ada pengujian, terus juga mungkin perbaikan bug gitu. Kalau misalkan hasil ujinya itu masih ada bug gitu ya. Nah, kemudian tahapan berikutnya adalah validation gitu ya. Jadi memastikan bahwa software ini sudah sesuai dengan requirement. Nah, biasanya ini adalah tahapan di mana mungkin ya teman-teman pernah dengar yang namanya user acceptance test ya, atau UAT. Nah, ini biasanya dilempar ke user apakah aplikasi yang digunakan ini sudah sesuai atau tidak gitu ya. Jadi dia lakukan validasi. Nah, terus kemudian biasanya proses berikutnya adalah evolution gitu ya. Nah, jadi evolution ini adalah memperbarui software gitu ya, update softwarenya, misalkan contoh aja gitu ya, yang sudah ada saat ini Instagram gitu. Instagram tuh awalnya cuma foto aja, terus dia tiba-tiba bisa mengupload video gitu ya. Terus lagi rame story gitu ya, dia bikin fitur story. Terus rame lagi ya, nggak mau kalah sama TikTok, bikin apa reels gitu ya. Jadi short video gitu ya. Nah, jadi sebuah software itu pasti selalu berkembang kalau dia mau sustain gitu ya, atau bertahan di industri saat ini. Oke, kemudian tujuannya apa gitu ya? Kenapa sih harus apa namanya harus mempelajari software engineering gitu ya? Nggak cukup kah? Apakah kita apa namanya hanya mempelajari sampai development aja gitu ya? Nah, tujuannya tuh ini teman-teman ya, banyak banget. Jadi yang pertama ada maintainability, supaya softwarenya itu jauh lebih mudah untuk di-maintain atau dikelola gitu ya. Jadi kalau misalkan ada bug itu akan jauh lebih mudah untuk diperbaiki biasanya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah efisiensi gitu ya. Jadi cost atau biaya di dalam pengembangan perangkat lunak itu jadi satu concern ya. Bahkan bedanya sedikit aja itu jadi ngaruh juga gitu. Contoh kan kalau kita sewa server di AWS itu kan nggak kerasa ya, kita bayarnya hanya ya murah ya, biasanya per sekian sen ya untuk satu layanan tertentu. Tapi kalau kita nggak paham untuk efisiensinya gitu ya, maka biaya itu bisa membengkak gitu ya. Nggak kerasa gitu apa namanya biayanya misalkan hanya 1 sen gitu ya. Tapi kalau misalkan 1 sen itu untuk satu user gitu misalkan, di situ ada 1.000 user, berarti kan jadi berapa dolar tuh dari awalnya sen gitu ya, untuk dalam waktu 1 hari misalkan ya nyewa server. Dan kadang-kadang kan kalau tidak di-maintain dengan baik ya si efisiensi ini, maka ya biasanya biayanya membengkak gitu ya. Kemudian correctness. Jadi produk software itu harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan di awal gitu ya. Jadi dia benar-benar harus sesuai dengan kebutuhan usernya gitu ya. Jadi di awal tadi kita udah nentuin spesifikasi. Nah, dengan menggunakan software engineering harusnya aplikasi yang dibuat itu sesuai dengan spesifikasi tersebut. Kemudian reusability. Nah, ini sesuatu hal yang penting gitu ya. Kalau misalkan teman-teman ngoding pakai React.js katakanlah misalkan gitu ya. React.js itu kan berbasis komponen ya. Nah, kenapa sih teman-teman kalau ditanya nih, kenapa teman-teman pakai React? Ya karena populer gitu ya, misalkan. Nah, itu sebetulnya jawaban yang tidak tepat gitu.
Tapi kalau teman-teman jawabnya misalkan React itu adalah satu teknologi yang memungkinkan kita atau membantu kita untuk bisa mereusable aplikasi. Nah, mungkin jawaban itu akan jauh lebih tepat gitu dibandingkan teman-teman jawab bahwa React adalah software atau ya framework atau library saat ini yang populer gitu ya. Nah, kalau di dalam React itu kan ada konsep namanya komponen ya, di mana komponen itu bisa kita pakai lagi. Kita cukup bikin satu kali, kita bisa gunakan di berbagai halaman. Misalkan contohnya button. Kita punya komponen satu aja button gitu ya. Terus kita bisa pakai nih di halaman produk, di halaman admin, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan reusability. Cukup satu kali nulis gitu, tapi kita bisa pakai lagi. Ya. Kemudian testability, jadi bisa di testing gitu ya. Jadi bisa diuji perangkat lunaknya. Kemudian reliability, jadi reliability ini berkaitan dengan sejauh mana suatu aplikasi itu bisa melakukan fungsi gitu ya, yang mana dia bisa dikatakan bertahan lah untuk waktu yang lama gitu ya. Jadi kalau misalkan ada perubahan dari sisi apa ya tren atau teknologi gitu ya, nah biasanya reliability ini yang jadi paling dicari ya oleh orang-orang gitu karena nggak mau kan kita bikin aplikasi tapi sekali bikin terus tiba-tiba teknologinya ganti kita harus ngoding ulang itu males banget gitu ya. Kemudian portability, jadi software ini bisa digunakan di berbagai macam device misalkan gitu ya. Itu portability, terus ada adaptability di mana memungkinkan untuk menjalankan sistem atau software itu sesuai dengan kebutuhan dari penggunanya gitu ya. Dan terakhir ada interoperability di mana kemampuan sebuah aplikasi itu bisa melakukan berbagai macam hal gitu ya. Jadi itu tujuannya kenapa harus belajar software engineering panjang banyak banget gitu ya. Jadi kalau misalkan ditanya ya apa namanya mereka-mereka yang di layoff mungkin saja gitu ya. Mungkin saja mereka tidak memikirkan hal-hal seperti ini gitu ya. Yang penting saya mah ngoding, bikin aplikasi, digaji, udah gitu. Nah, nggak gitu gitu ya. Kalau kita berada di dunia yang profesional sebagai engineer, ya ini yang harus dipikirkan juga gitu. Nah, sekarang berbicara mengenai bidang-bidang di dalam software development gitu ya atau software engineering itu sendiri gitu ya. Jadi software engineering itu luas teman-teman ya. Saya pernah ditanya di TikTok gitu ya. Katanya kalau mau jadi seorang software engineer itu belajar bahasa pemrogramannya apa? Nah, saya jawabnya gini, mau bikin apa dulu gitu ya. Jadi software development itu luas gitu. Ada web development, ada mobile development di dalamnya. Ada embedded system. Embedded system ini mungkin teman-teman tahu IoT gitu ya. Internet of Things itu embedded system masuknya. Kemudian game development, AI development, desktop app development dan lain-lain gitu ya. Pokoknya yang masih berhubungan dengan perangkat lunak. Jadi kalau ditanya mau jadi seorang software engineer itu gitu, kira-kira belajarnya harus apa gitu ya? Ya tergantung, tentukan dulu gitu mau bikin apa gitu. Kalau saya seperti itu gitu. Nah, sekarang kalau ditanya apakah kita harus menguasai semuanya? Jawabannya enggak gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau belajar ya enggak terlalu mendalam pun tidak apa-apa itu. Yang penting teman-teman tahu gimana mendevelopnya, yaitu silakan gitu ya. Saya pun sama gitu. Kalau ditanya apakah saya bisa bikin web? Bisa. Bikin mobile bisa? Bisa. Bikin embedded system ngerti? Ngerti gitu ya. Bikin game bisa? Bisa gitu ya. AI lagi belajar gitu. Nah, jadi kenapa saya coba untuk bisa di semua bidang software development ini? Ya siapa tahu suatu waktu saya butuh apa namanya ya, switching career misalkan gitu ya. Atau misalkan sekarang apa namanya mobile development mulai ditinggalkan nanti muncul lagi misalkan apa namanya platform baru ya seperti misalkan AR VR gitu ya yang pakai kacamata itu gitu itu sewaktu-waktu akan menggantikan mobile development ya kita sudah siap gitu kalau kita belajar mungkin di semuanya tapi satu hal gitu ya tetap saya juga ada yang mungkin paling mendalam di antara yang lain jadi kalau mobile development embedded system game development AI itu hanya bisa aja gitu ya tapi kalau yang paling mendalam saya juga di web development jadi tetap ada yang istilahnya ya spesialisasinya gitu ya
Tapi kalau misalkan bisa semuanya, itu jauh lebih baik gitu ya. Tapi tetap harus ada satu spesialisasi. Oke, nah sebetulnya di dalam web development sendiri itu juga kalau kita masuk lagi ke dalam gitu ya, itu ada dipisah-pisah lagi, ada yang dinamakan front end gitu ya, ada yang dinamakan back end, ada yang dinamakan DevOps misalkan gitu ya, dan juga ada yang namanya full stack. Kalau full stack itu berarti semuanya dilahap sama dia gitu ya. Nah, jadi saking luasnya gitu, software development atau software engineering itu seperti apa gitu ya. Ini hanya gambaran aja. Nah, sekarang kita masuk ke gimana caranya gitu ya, kita personal branding gitu ya, atau membangun portfolio gitu, ketika kita ingin menjadi seorang software engineer gitu. Nah, yang pertama yang mungkin saya akan sarankan adalah coba untuk mendevelop aplikasi. Ini wajib banget ya. Teman-teman bikin aplikasi apapun itu ya, bisa aplikasi web, mobile, atau teman-teman berkontribusi ke proyek-proyek open source yang sudah ada, itu juga bagian dari development aplikasi gitu ya. Nah, aplikasi yang seperti apa gitu yang perlu dibangun? Nggak usah yang terlalu susah, susah dulu gitu ya. Portfolio aja dulu gitu ya. Jadi apa namanya, website yang menampilkan data diri teman-teman misalkan gitu ya. Atau misalkan teman-teman mau meniru ya, atau cloning website, itu nggak apa-apa juga. Misalkan saya mau bikin aplikasi serupa dengan WhatsApp misalkan, silahkan gitu ya. Itu jadi satu portfolio nantinya. Dan ketika nanti teman-teman ditanya pada saat wawancara pernah bikin aplikasi apa, saya pernah bikin aplikasi seperti ini gitu ya, misalkan seperti WhatsApp gitu. Dan kebetulan bidang yang teman-teman saat ini atau perusahaan yang teman-teman apply itu adalah perusahaan yang misalkan produknya adalah chat gitu ya. Dan itu kan jadi satu nilai tambah. Oh iya, dia pernah bikin aplikasi serupa gitu. Dan ketika nanti harusnya masuk di perusahaan kita, itu harusnya udah paham gitu ya, nggak perlu lagi ada proses pembelajaran dan lain sebagainya gitu. Dan itu jadi nilai tambah gitu. Banyak juga yang nanya gitu ya, apakah boleh bikin cloningan? Boleh aja gitu ya. Asalkan jangan misalkan plek-ketiplek gitu sama persis gitu ya. Jadi misalkan apa namanya, logonya sama gitu ya, atau misalkan bikin e-commerce tapi produk-produknya isinya sama gitu. Terus teman-teman publish, teman-teman jualan atau ya gunakan itu, ya mungkin itu akan bikin jadi kena copyright ya. Tapi kalau misalkan teman-teman hanya untuk belajar gitu ya, ganti logo, ganti ya tambahin apa kayak atau tampilannya dibedakan gitu ya, itu tidak jadi satu masalah. Oke, yang kedua adalah hosting portfolio. Nah, ini yang paling penting gitu ya. Kalau teman-teman bikin portfolio tadi gitu ya, atau aplikasi tadi gitu, terus teman-teman nggak pamerin gitu ya istilahnya. Ya disimpan cuma di komputer, buat apa gitu ya. Kalau menurut saya justru eh, teman-teman bikin sesuatu itu ya harus dipamerkan gitu ya. Hostingnya bisa di mana? Bisa aja gitu. Hanya source code-nya aja, misalkan di GitHub, GitLab, atau Bitbucket. Itu kan bisa dimanfaatkan gitu ya untuk menyimpan source code-nya. Atau teman-teman juga mau simpan atau hosting supaya bisa diakses langsung misalkan gitu ya. Ya misalkan di hosting yang gratisan juga nggak apa-apa, contohnya kayak Vercel gitu. Nah, itu bisa juga ya. Jadi itu harus dipamerin kalau punya karya itu ya. Yang jangan pamer harta gitu ya. Kalau pamer karya boleh. Oke, selanjutnya adalah tulis dokumentasi yang baik gitu. Jadi, kalau kita bikin aplikasi, tadi udah kita bikin, hosting, bikinlah dokumentasinya gitu ya. Nah, jadi gimana cara instalasinya, deskripsi dari fungsi eh, setiap fungsi yang ada di dalam aplikasi itu seperti apa, kemudian teknologi yang dipakainya apa gitu ya. Terus juga misalkan proyeknya adalah open source, teman-teman kasih tahu cara kontribusinya gimana gitu ya. Kalau orang mau kontribusi ke proyek tersebut. Nah, ini cukup penting sekali gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan kita tidak dokumentasikan gitu, orang bingung gitu. Ini tuh dia bikin apa sih gitu ya? Atau misalkan saya mau kontribusi nih, gimana sih caranya gitu ya? Nah, daripada kita ditanya-tanyain, males banget gitu ya, jawab-jawabin satu-satu, misalkan banyak yang nanyanya, ya sudah, tinggal tulis aja dokumentasinya gitu ya. Nah, tadi ya
bikin website portfolio, mungkin lebih spesifiknya gini, kalau website portfolio itu adalah semua project-project yang teman-teman pernah buat gitu ya, itu simpan di satu halaman khusus gitu ya, untuk mengorganisir itu, dan juga jadinya nanti sebagai portal istilahnya gitu ya, untuk mempresentasikan project-project yang pernah teman-teman kerjakan. Dan terakhir, untuk membangun personal branding sebagai seorang software engineer, ini adalah yang paling menurut saya ya paling berpengaruh untuk saat ini, yaitu adalah coba bikin konten gitu. Kenapa saya bikin konten di YouTube, di TikTok, di IG gitu ya. Jadi tujuannya adalah untuk mendapatkan awareness atau perhatian dari perusahaan gitu ya, atau calon perusahaan gitu. Dan ketika kita membuat personal branding gitu tentang diri kita akan dikenal, lebih dikenal sebagai seorang programmer misalkan, atau sebagai software engineer tadi gitu ya. Jadi gimana orang tahu gitu kalau misalkan kita adalah seorang software engineer, ya bisa lewat konten ini gitu ya. Oh, orang-orang bakal ngeliat, oh dia memang ini gitu ya, memang bidangnya di software engineering, karena konten-kontennya isinya adalah berhubungan dengan software engineering itu gitu. Dan ini pengalaman pribadi saya juga ketika wawancara di Telkom gitu ya. Ditanya, ini YouTube Pip Code Studio ini apa katanya gitu ya. Ya itu adalah dokumentasi hasil belajar saya bilang gitu. Jadi saya udah ngerti teknologi tertentu, terus saya dokumentasikan, saya bikin konten, terus dokumentasi itu kan bisa digunakan atau dinikmati oleh orang lain juga, saya bilang gitu ya. Dan dia mau nanya yang tadinya yang lumayan teknikal, karena dia ngelihat udah ada konten di YouTube saya, nggak jadi gitu ya. Jadi satu hal yang mungkin bisa teman-teman manfaatkan juga gitu ya ketika nanti wawancara gitu ya, bahwa kalau misalkan ditanya kamu bisa atau ngerti tentang React.js nggak. Di dalam React.js itu kan ada Redux gitu ya, implementasi Redux. Nah itu kamu ngerti nggak? Saya nggak usah jawab, saya langsung aja kasih link videonya gitu ya. Nah ini saya pernah bikin videonya, saya jelaskan secara mendetail di sini gitu. Nah itu bisa seperti itu gitu ya. Nah itu mungkin bisa jadi bikin si recruiter gitu ya, atau yang mau wawancari lumayan ciut gitu ya. Ternyata ini orang jago juga gitu ya. Gitu. Nah sekarang gimana caranya untuk memulai gitu ya, atau tahapan untuk mendapatkan pekerjaan pertama sebagai seorang software engineer gitu. Nah, ini adalah hal-hal yang dilakukan, disarankan dilakukan gitu ya, sebelum memulai bekerja gitu. Nah, jadi tentukan dulu gitu tujuan karir kita itu mau kemana gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman misalkan ya belajar katakanlah tadi ya, menguasai semuanya dulu gitu ya, web development gitu, terus mobile dan sebagainya. Itu kan general gitu ya. Teman-teman bisa ya, alhamdulillah nggak apa-apa, bagus gitu ya. Tapi ada satu tujuan karir gitu ya. Kira-kira kita mau berkarir kemana? Ya, misalkan pengennya berkarir di bidang tadi web development, yaitu menjadi seorang front end. Nah, itu tentukan di awal gitu ya, karena teman-teman istilahnya udah pelajari semuanya gitu ya, baik itu sisi front end, back end. Nah, teman-teman tentukan, oh saya lebih senang di front end. Langsung aja teman-teman tentukan tujuannya, saya pengen jadi front end, perdalam front end berarti gitu ya. Jadi nggak apa-apa punya kemampuan yang general, tapi ada satu yang spesialis banget gitu ya, dan itu sangat menonjol sekali. Kemudian yang kedua adalah persiapkan keterampilan ya. Kenapa? Karena nggak mungkin gitu ya, sekarang pengen jadi seorang front end developer tapi kita cuman ngerti HTML CSS, itu kayaknya nggak mungkin banget untuk saat ini gitu. Teman-teman perlu tambahkan keterampilan lainnya, misalkan ngerti JavaScript, React.js, terus framework-nya React yaitu Next.js, itu jadi satu nilai tambah gitu ya. Dan misalkan skill-skill yang lain ya, misalkan skill komunikasi teman-teman gitu ya, kemudian juga skill-skill ya, soft skill yang lain gitu ya, misalkan problem solving itu juga perlu dilatih kalau menurut saya gitu ya. Jadi sesuatu hal yang perlu dipersiapkan sejak awal. Kemudian perluas networking atau koneksi gitu ya. Nah ini apa ya, bisa dibilang sekarang enak banget gitu di zaman sosial media seperti ini. LinkedIn itu jadi satu tempat yang menurut saya buat cari koneksi paling ampuh gitu ya. Kita bisa connect ke direktur
di suatu perusahaan itu bisa lewat LinkedIn gitu ya. Kita pengen kenal sama seorang direktur itu bisa lewat LinkedIn juga gitu. Nah, jadi itu tujuan dari LinkedIn itu ya memperluas koneksi tadi gitu ya. Kenapa sih harus diperluas gitu? Siapa tahu kan ketika kita memperluas koneksi tersebut ya orang-orang akan bisa melirik kita gitu ya untuk meng-hire misalkan gitu ya, menawarkan project dan lain sebagainya. Jadi networking itu penting banget gitu ya untuk masuk ke dunia kerja. Atau juga teman-teman bisa connect misalkan ke orang-orang yang nggak usah levelnya direktur gitu ya, misalkan levelnya yang sesama developer atau ya sama engineer itu, ya silahkan connect gitu ya. Mungkin teman-teman bisa kenalan, tanya-tanya juga, misalkan tech stack yang digunakan di satu perusahaan itu seperti apa, tanyakan aja gitu. Nah terus selanjutnya, kalau saran saya adalah ambil magang teman-teman ya. Magang ini kenapa jadi satu hal yang penting gitu? Ini adalah hal yang juga saya lakukan untuk mendapatkan pekerjaan pertama gitu ya. Karena sekarang kebanyakan gitu untuk bekerja itu rata-rata jarang sekali untuk yang fresh graduate gitu ya. Pasti mereka pengennya cari yang punya experience gitu. Minimal magang. Nah, magang ini jadi satu wadah ya untuk teman-teman untuk pelajari gimana sih bekerja di industri itu gitu ya. Terus teknologi yang digunakan seperti apa, culture-nya seperti apa. Nah, itu bisa di magang gitu ya. Dan enaknya magang itu tidak ada sebetulnya tuntutan yang sangat berat gitu ya di dalam pekerjaannya gitu. Biasanya seperti itu. Jadi ya kalau misalkan ada pun target gitu ya, ya itu tidak akan terlalu dipaksakan biasanya oleh perusahaan gitu ya. Jadi ya namanya juga magang gitu ya, belajar gitu. Kalau misalkan dipaksa gitu ya sampai lembur dan sebagainya itu bukan magang, itu harusnya sudah masuk ke dunia kerja gitu ya. Jadi ini sangat baik sekali kalau teman-teman, apalagi kalau teman-teman adalah mahasiswa gitu ya, saran saya ambil magang gitu. Kemudian siapkan CV dan surat lamaran kalau misalkan teman-teman mau melamar gitu ya. Tapi yang paling penting ada CV kalau menurut saya gitu ya. Nah, tadi dengan kita mempersiapkan keterampilan gitu ya, ambil magang, itu kan bisa masuk ke dalam CV ya dan itu jadi satu nilai plus ketika teman-teman mau mendaftar bekerja. Kemudian siapkan untuk wawancara. Nah, ini cukup penting juga. Jadi interview itu adalah sesuatu hal yang sering banget diremehkan sama eh, calon engineer gitu ya di suatu perusahaan. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa interview itu gampang karena saya merasa sudah jago dan lain sebagainya gitu ya. Padahal ini adalah sesuatu hal yang harus dipersiapkan gitu. Kalau menurut saya, karena kadang-kadang ya banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang ya tidak relevan, tapi ya itu harus dijawab kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang misalkan ya kita udah ngerti CSS gitu, tapi ditanyanya CSS-nya yang sintak-sintak yang tidak common gitu ya, yang tidak sering digunakan, ya itu juga kan berarti sesuatu hal yang sebetulnya perlu kita persiapkan gitu ya, antisipasi kalau misalkan kita nggak tahu cara jawabnya gimana gitu. Nah itu ya, jadi siapkan untuk wawancara. Terus yang terakhir adalah terus belajar gitu ya, karena dunia IT ini cukup cepat sekali perkembangannya. Hari ini misalkan Laravel ada di versi 10, besok belum tentu masih versi 10 ya. Mungkin sudah masuk ke versi 11 gitu. Jadi itu ya, dunia teknologi itu cepat banget berkembang. Jadi kalau mau sustain di dunia teknologi atau pengen dapat pekerjaan di dunia teknologi itu belajar terus. Oke, selanjutnya adalah strategi saya dari magang terus diminta lanjut bekerja padahal masih kuliah. Nah, ini adalah cerita pengalaman pribadi saya gitu ya. Jadi strategi saya selama saya kuliah itu seperti apa gitu. Nah, jadi di semester 1 sampai semester 6 itu saya benar-benar persiapkan ya untuk skill dan keahlian gitu. Yang tadi gitu. Jadi keterampilan saya siapkan, terus networkingnya juga gitu ya. Jadi networking ini ya saya bangun lewat LinkedIn atau lewat ikut-ikut komunitas juga bisa gitu ya. Atau juga sekarang lebih enak lagi ada sosial media ya, paket kalau teman-teman di Twitter itu sering ngobrol dengan ya orang-orang yang istilahnya sharing teknologi ya itu juga bisa jadi satu networking gitu ya.
Jadi semester 1 sampai semester 6 itu saya kebanyakan adalah menyiapkan skill dan keahlian gitu ya. Saya juga riset nih, kira-kira teknologi yang dipakai di perusahaan itu seperti apa sih gitu ya, untuk apa namanya, supaya saya bisa pelajari gitu ya, supaya nanti ketika sewaktu-waktu saya masuk di company itu sudah siap gitu. Jadi itu riset gitu ya, terus juga learning, belajar aja terus gitu. Nah, terus di semester 6 itu ada satu mata kuliah di tempat saya, yaitu adalah KKN ya, atau kerja praktek ya. Jadi ya kita harus mengimplementasikan ilmu yang kita punya gitu ya. Itu bisa untuk pengabdian kepada masyarakat ya. Kalau KKN itu ya biasanya ke desa-desa gitu. Atau bisa juga di company. Nah, saya waktu itu di Informatika Unpas diminta oleh pembimbing saya. Kebetulan pembimbing saya ini adalah seorang YouTuber juga, namanya Pak Sandika Galih gitu ya, di kampus. Beliau minta ke saya gitu ya. Ini tips loh ya. Ini langsung dari Pak Sandika Galih buat mahasiswa bimbingannya gitu ya. Mungkin teman-teman nggak ikut webinar ini nggak akan tahu gimana beliau memerintahkan saya untuk magang itu seperti apa. Jadi beliau bilang gini, cari tempat magang yang top company. Jangan cari tempat magang yang istilahnya ya startup yang masih apa namanya, berkembang atau masih di fase awal gitu ya. Beliau langsung menekankan ke saya, cari top company kayak Gojek katanya, Tokopedia, Telkom, Google gitu ya. Jadi dia menekankan kenapa? Karena ketika teman-teman belajarnya langsung dari top company adalah eh, perusahaan itu udah sustain gitu ya. Perusahaan itu udah benar-benar teruji gitu ya, dari sisi produk maupun dari sisi yang lain gitu. Dan tentunya dia juga punya standarisasi yang baik untuk pengembangan skill kita gitu ya, untuk penggunaan teknologinya. Ya itulah kelebihannya gitu ya, kenapa harus cari top company gitu. Ketika nantinya kita selesai magang, itu kita udah punya ilmunya tuh di top company. Nah, baru setelah selesai magang, mau teman-teman masuk ke startup yang baru dibangun gitu ya. Nah, itu bisa gitu ya. Jadi cari tempat magang itu adalah tempat belajar yang paling baik istilahnya gitu. Teman-teman juga mungkin sama gitu ya, yang mahasiswa ya. Pasti carinya ya universitas-universitas yang top dulu. Kayak katakanlah ITB misalkan gitu ya, terus misalkan mana lagi UI gitu ya, atau ke luar negeri sekalian gitu. Nah itu kan, nah tempat magang pun sama, teman-teman cari yang top company dulu gitu ya, kecuali mepet banget gitu ya, top company nggak dapat ya nggak apa-apa, silakan coba untuk di startup juga nggak apa-apa gitu, yang penting cari dulu pengalamannya gitu. Nah, kenapa sih tadi ya, setelah cari top company langsung tuh ya kita magang gitu. Setelah magang ya, atau selama magang itu tunjukkan gitu ya semua keahlian kita gitu, dan bikin atasan atau user teman-teman di tempat magang itu terkesan gitu. Nah, ini yang saya lakukan gitu ya. Karena saya tadi sudah siapkan skillnya di semester 1 sampai semester 6 gitu ya. Ya saya tunjukkan gitu ya semua keahlian saya gitu di Telkom itu kayak gimana. Dan akhirnya apa? Akhirnya adalah hasilnya ya saya diminta untuk lanjut ya, teman-teman. Dan itu posisinya saya masih kuliah semester 7 gitu ya. Dan kebetulan banget waktu itu masanya adalah pandemi gitu ya. Jadi saya bisa kuliah di rumah, ngantor di rumah gitu. Tapi saat ini pun sebetulnya tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman misalkan sambil kuliah sambil bekerja di perusahaan, itu sangat memungkinkan sekali. Karena sekarang pun di tempat saya bekerja ya di Metanesia itu masih ada yang kuliah teman-temannya semester 7. Dia juga sama kayak saya. Jadi sudah kerja dari semester 6 gitu. Nah, itu bisa gitu kalau kita punya keahlian gitu. Jadi selama magang itu tunjukin semuanya yang kita bisa gitu ya. Misalkan atasan minta kita untuk bisa front end, pengen bikin fitur apa? Ya kita ulik gitu ya, kita tunjukin, kita bikin mereka terkesan, oh iya ini anak bisa loh untuk bekerja gitu ya, untuk melanjutkan bekerja di perusahaan kita gitu. Nah, jadi ya itulah gitu ya kuncinya. Jadi ini adalah contoh strategi saya gitu ya, perjalanan saya dari kuliah sampai lulus kuliah, sehingga saya eh, alhamdulillah tidak merasakan menjadi pengangguran gitu ya, karena sebelum lulus sudah bekerja gitu, dan itu strateginya gitu ya. Nah, kalau misalkan sekarang gitu ya, strateginya kalau saya udah
istilahnya terlanjur gitu ya, masuk di semester 5, semester 6, nggak ada salahnya juga sebetulnya gitu ya. Nggak mulai dari semester 1 juga nggak jadi satu masalah. Mulai dari hari ini aja teman-teman udah satu langkah di depan orang-orang yang lain gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan mulai saat ini saya coba untuk kembangkan skill, oke, 1 tahun lah misalkan atau 6 bulan lah cukup untuk mengembangkan skill. Coba cari tempat magang dari sekarang gitu ya. Walaupun misalkan kita udah lulus kuliah ya nggak apa-apa gitu ya. Coba cari tempat magang, terus bikin atasan kita terkesan, siapa tahu dapat on board kerja langsung. Kalaupun nggak diminta untuk lanjut kerja, ya nggak apa-apa, itu jadi pengalaman masuk CV. Siapa tahu teman-teman bisa ngelamar ke perusahaan yang lain gitu ya. Jadi itu sedikit strategi ya dari saya. Kemudian challenge. Nah, ini ya. Tadi kita udah ngomongin tentang gimana cara masuknya. Sekarang kalau udah masuk gimana gitu ya. Nah, ini adalah tantangan bagi seorang software engineer ya, atau di dalam software engineering gitu ya. Nah, ini tadi saya udah bilang bahwa kita harus terus belajar gitu ya. Kenapa? Karena perubahan teknologi itu cepat banget ya. Jadi kita harus terus-menerus memperbarui pengetahuan kita, baik itu tentang bahasa pemrograman, framework, alat, atau teknologi baru yang muncul gitu ya. Ya, contoh aja sekarang gitu ya. Tahun kemarin ramenya adalah metaverse gitu ya. Tahun ini ramenya udah lain lagi teman-teman ya. Tahun ini ramenya AI gitu ya. Nah, jadi itu adalah sesuatu yang berkembang cepat gitu ya. Dan yang mau tidak mau kita sebagai software engineer ya harus menyesuaikan dengan perkembangan tersebut. Kalau misalkan nggak mau menyesuaikan ya sudah gitu ya. Siap-siap gitu, kehilangan pekerjaan gitu ya, atau sulit untuk mendapatkan pekerjaan misalkan gitu. Kemudian tekanan waktu dan deadline. Nah, ini yang saya rasakan juga gitu ya. Jadi menyusun jadwal yang efektif dan mengelola waktu dengan baik itu adalah satu keterampilan yang sangat penting sekali teman-teman lakukan gitu. Jadi kalau misalkan sekarang teman-teman masih kuliah gitu ya, jadwal teman-teman tidak terstruktur, cobalah untuk belajar memperbaiki jadwal teman-teman gitu ya. Kenapa? Karena ketika teman-teman bekerja nanti ya ada waktu, ada deadline dari satu tugas gitu ya yang harus diselesaikan. Nah, ini jadi satu challenge juga gitu. Sebetulnya bukan hanya software engineer ya. Mungkin semua pekerjaan juga sama ya, dia ada tekanan waktu dan deadline. Tapi kalau misalkan di dalam software engineer sendiri ya pasti ketika tidak mencapai deadline itu ya sudah gitu ya, biasanya ya orang akan meragukan kemampuan kita gitu ya. Nah, ini pun sama, saya juga pernah nggak tidur, pernah gitu ya. Nah, itu harus siap gitu ya. Yang mungkin saja risiko yang akan dihadapi gitu ya oleh teman-teman kalau jadi seorang software engineer. Terus kalau kita jadi seorang software engineer itu ya pasti aja ada kode yang rumit gitu ya. Contoh yang lumayan kompleks itu adalah ketika saya diminta untuk mengerjakan back end di Metaverse gitu ya. Itu kan benar-benar satu hal yang kompleks banget. Saya nggak pernah ngerjain back end untuk apalagi untuk Metaverse gitu ya sebelumnya, dan itu saya dituntut untuk bisa mengerjakan itu gitu ya, dan itu rumit ya mau tidak mau gitu ya, kita harus bisa gitu. Dan itu disitulah makanya satu skill yaitu problem solving itu dibutuhkan banget gitu ya, karena kalau kita ngerti gimana nge-solve-nya itu harusnya ya solusi kodenya sebetulnya bisa dicari di internet juga banyak gitu ya. Sekarang tinggal pakai ChatGPT, asal kita ngerti untuk searchingnya kayak gimana itu langsung di generate bisa juga gitu ya. Oke, kemudian challenge berikutnya adalah stress dan burnout. Ini sering banget gitu ya. Apalagi kalau pekerjaan lagi numpuk gitu ya atau dikejar deadline ya, ini stress level ini sesuatu hal yang harus dikelola juga teman-teman gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita stress, burnout itu pekerjaan nggak akan beres-beres gitu selamanya gitu ya. Jadi ya ini harus sesuatu hal yang harus dikelola. Cara ngelolanya gimana ya, kalau lagi burnout jangan dikerjain dulu gitu ya. Cari dulu yang bikin semangat teman-teman buat eh, apa namanya buat mengerjakan proyek tersebut meningkat kembali gitu ya. Misalkan kalau saya sendiri ya main game misalkan ya untuk meningkatkan mood ya, contohnya seperti itu, atau jalan-jalan gitu ya. Itu tidak jadi satu masalah asal jangan terus-terusan main game gitu ya. Kalau terus-terusan main game ya
nggak akan beres juga kerjaan gitu ya, malah nambah burnout. Oke, nah sekarang kita berbicara tentang survive gitu ya. Ketika kita menjadi seorang software engineer, saat ini kita dihadapkan dengan satu fenomena namanya adalah tech winter. Nah, jadi tech winter itu adalah posisi di mana uh, teknologi saat ini gitu ya mulai banyak apa ya istilahnya ditinggalkan gitu ya. Kenapa hal tersebut terjadi? Kalau misalkan kita lihat fenomena ini terjadi itu karena adanya switching atau peralihan dari yang awalnya kita COVID gitu ya, diem di rumah semua, pakai aplikasi segala macam, dipesen lewat Tokopedia, Gojek misalkan gitu ya. Nah, sekarang udah berubah ya. Musimnya adalah sekarang orang-orang sudah beraktivitas kembali gitu ya. Kemudian juga ya orang-orang mungkin akan lebih memilih untuk datang ke mall supaya bisa lihat barangnya gitu ya, atau misalkan yang awalnya pesen lewat Gojek makanan gitu ya, sekarang orang-orang lebih senang untuk kembali beraktivitas atau makan di restoran gitu ya. Nah, contoh seperti itu gitu ya. Kenapa tech winter terjadi ya? Salah satu apa ya akibat dari tech winter itu adalah banyaknya sekarang yang di layoff ya atau kehilangan pekerjaan sebagai seorang software engineer gitu. Nah, sekarang caranya gimana supaya kita bisa survive gitu ya? Gimana caranya kita nggak kena layoff tadi gitu ya? Nah, ini yang mungkin saya lakukan untuk saat ini gitu ya di Telkom. Karena di Telkom pun sama teman-teman ya. Saya juga banyak teman-teman saya yang di layoff gitu ya dari Telkom, apalagi bukan yang statusnya bukan karyawan tetap ya. Saya juga bukan karyawan tetap karena untuk jadi seorang karyawan tetap di Telkom itu harus mengikuti rangkaian rekrutmen bersama BUMN ya. Nah, itu lumayan ribet juga dan syaratnya harus sudah S1 kalau itu gitu ya. Nah, kan saya masuk di Telkom saya sebelum S1 ya masuk di situ. Jadi posisi saya adalah sebagai karyawan kontrak gitu ya. Nah, banyak sekarang di Telkom juga sama gitu ya, di layoff, apalagi mereka-mereka yang sifatnya project base. Jadi project base itu ketika projectnya ya sudah tidak dilanjutkan lagi ya sudah gitu ya, kontraknya habis gitu. Kalau saya bukan project base kebetulan gitu ya, jadi kontraknya ya per tahun gitu ya. Nah, jadi kalau saya sendiri strateginya seperti ini teman-teman, ketika menghadapi badai tech winter gitu ya. Ya saya juga sama, sebetulnya mungkin saja ada kemungkinan untuk di layoff itu ada pasti gitu. Karena mungkin yang akan saya lakukan yang pertama adalah simpan dana darurat gitu ya. Ini penting banget ketika kita kehilangan satu pekerjaan, kita nggak punya dana darurat, istilahnya ya gaji kita habiskan poya-poya pada saat kita sedang punya pekerjaan, tiba-tiba di layoff, pusing, itu pasti gitu ya. Kalau nggak punya dana darurat, nggak punya penghasilan sama sekali, ya kita mau hidup dari mana gitu ya. Makanya ini ilmu bukan ilmu berhubungan dengan IT sebetulnya gitu ya, tapi lebih ke ilmu kehidupan juga gitu ya. Jadi ya menyimpan dana darurat itu sangat penting sekali di tengah badai tech winter seperti ini gitu. Jadi ya lebih menghemat lah gitu ya. Jadi ya daripada kita gunakan untuk hal-hal yang tidak perlu, ya kita apa namanya kita simpan dananya untuk hal-hal yang lebih penting misalkan gitu ya. Kemudian diversifikasi keterampilan. Jadi contohnya gini, sekarang lagi rame AI gitu ya. Nah, ya mau nggak mau kita juga cobalah untuk pelajari AI itu kayak gimana sih gitu ya, pengembangannya kayak gimana. Ya siapa tahu gitu ya, ketika kita udah menguasai AI, ada lowongan untuk AI, kita bisa switch karir ya. Dari misalkan front end developer jadi AI engineer gitu ya. Nah, itu memungkinkan sekali kan sebetulnya gitu ya. Dan ini jadi satu hal yang penting. Makanya sekarang juga saya banyak banget meningkatkan skill saya yang istilahnya saya awalnya tidak kuasai, saya coba untuk kuasai. Bukan cuma skill baru sebetulnya gitu ya. Misalkan front end, saya sekarang ngertinya adalah React.js. Oke, saya mau upgrade diri saya. Saya pengen upgrade jadi Next.js. Nah, itu bisa juga gitu ya. Karena sekarang di tengah badai tech winter seperti ini, perusahaan akan lebih banyak mengambil orang-orang yang punya keterampilan ya, yang memang misalkan dari awalnya
harus digarap berdua gitu ya, karena si A bisanya Next.js, si B bisanya misalkan Express.js, mungkin perusahaan akan coba pangkas itu cari orang yang bisa ngerti dua-duanya gitu untuk bisa ngerjain itu gitu. Dan saya akan melakukan hal tersebut gitu ya pastinya. Nah, terus kemudian eksplorasi peluang eksternal gitu ya. Nah, peluang eksternal ini gimana? Untuk teman-teman dapat uang itu nggak selalu harus bekerja di perusahaan gitu ya. Bisa bikin konten gitu ya. Saya juga sama ya, dari konten ada endorse misalkan gitu ya, atau kalau di YouTube ada AdSense. Nah, itu kan jadi satu peluang ya untuk mendapatkan penghasilan. Nggak harus selalu bekerja di perusahaan atau cari project-project freelance, itu banyak juga gitu ya. Nah, itu silahkan gitu ya. Ketika di tengah badai kayak gini ya, itu jadi satu penghasilan tambahan lumayan banget gitu ya, yang kita nggak tahu gitu kapan kita akan berakhir di perusahaan gitu ya. Dan kalau kita misalkan punya side project kayak gitu, ya itu lumayan banget gitu ya. Kalau kita benar-benar di stop, kita punya penghasilan yang lain. Kemudian berkontribusi maksimal. Nah ini ya, jadi kalau misalkan kita kerja gitu, masih setengah-setengah gitu ya cobalah dimaksimalkan gitu ya. Ya apa namanya, nggak sampai menjilat banget sih, enggak gitu ya. Tapi yang penting adalah kalau misalkan tas diminta 1 minggu, ya silahkan selesaikan 1 minggu gitu ya. Jadi benar-benar maksimal, tunjukkan performa terbaik kalian selama kalian bekerja, supaya ya nanti pun perusahaan akan mempertimbangkan, oh yang ini nggak usah di layoff deh, dia kerjanya bagus dan lain sebagainya gitu ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah persiapkan diri secara mental gitu. Kenapa? Karena banyak banget yang kehilangan pekerjaan, ya pasti stress level akan naik. Itu saya yakin banget gitu ya. Apalagi misalkan punya tanggungan gitu ya, apa namanya, punya anak, punya istri gitu. Nah ini jadi satu hal yang cukup complicated gitu ya di dalam kehidupan kita. Makanya ya secara mental kita harus siapkan juga gitu ya. Nah, kemudian jaga komunikasi dengan atasan. Nah, ini tadi gitu ya. Jangan sampai misalkan ya kita tidak baiklah di mata atasan gitu ya. Ya, itu mungkin satu langkah lagi ya, atau mendekati ke di layoff gitu ya. Itu mungkin saja terjadi gitu ya. Makanya jaga komunikasi dengan baik dengan atasan gitu. Kalau teman-teman mungkin masih mau bekerja gitu ya. Ya bukan berarti menjilat tadi gitu ya, tapi ya jaga komunikasi itu ya istilahnya ya ketika ada tugas ya teman-teman apa ya, tunjukkan kontribusi maksimal. Sebetulnya sama saja dengan kontribusi maksimal ya, mirip-mirip dengan kontribusi maksimal. Kemudian yang tadi selalu terus belajar ya. Ini mau cari pekerjaan, mau di tengah badai survei di tengah badai tech winter gitu ya, survive di tengah badai tech winter, atau juga mungkin badainya nanti sudah berlalu gitu ya. Ya itu terus aja belajar gitu ya. Nggak ada salahnya juga gitu. Oke, nah ini kalau misalkan kita mau gitu ya, sekarang kan lagi tech winter, nggak terlalu banyak hiring, gimana caranya untuk dapat pekerjaan gitu ya. Nah ini cara-caranya kalau menurut saya gitu ya, yang pertama adalah pantau perkembangan. Sekarang kalau teman-teman lihat ya, di Jakarta sudah mulai work from home lagi gitu ya. Kenapa? Karena ada polusi udara. Nah, ini jadi satu momentum. Bisa jadi tech winter ini berakhir tahun ini karena situasi seperti itu gitu ya. Nah, jadi teman-teman pantau perkembangannya seperti apa gitu ya. Dia siapa tahu gitu ya, dengan adanya penerapan work from home nanti hiring akan lebih banyak lagi karena nanti mungkin akan muncul aplikasi-aplikasi lain atau aplikasi-aplikasi yang sudah ada itu perlu pengembangan lebih lanjut untuk fitur-fitur yang istilahnya bisa mensupport mereka-mereka yang kerja dari rumah gitu ya. Contohnya seperti itu. Kemudian bangun portfolio yang kuat gitu ya. Jadi ya sambil mencari pekerjaan ya sambil teman-teman ngulik, sambil bikin sesuatu juga gitu ya. Itu jadi satu hal yang penting banget. Kemudian sama tadi ya, eksplorasi peluang eksternal. Selain pekerjaan, cari lagi sumber-sumber cuan yang lain, nggak harus selalu bekerja. Mungkin juga teman-teman mau memulai usaha juga bisa gitu ya, sambil mencari pekerjaan. Kemudian nah ini masuk lagi, selalu terus belajar gitu ya. Itu benar-benar masuk di semua hal gitu ya. Dan terakhir yaitu adalah manfaatkan koneksi. Kalau teman-teman punya kenalan gitu ya, dan dia punya posisi tertentu di perusahaan, itu nggak apa-apa gitu ya. Kalau misalkan orang bilang bahwa jalur orang dalam gitu ya, itu kan kesannya negatif gitu ya. Kalau menurut saya enggak teman-teman ya.
Kalau misalkan teman-teman memandangnya itu negatif, ya mungkin kebanyakan adalah ya yang lewat jalur orang dalam itu misalkan performanya tidak baik atau dia tidak punya skill apa-apa. Kalau kita punya orang dalam, skill kita bagus gitu ya, kita punya performa yang baik, itu malah jadi bagus gitu ya. Kita punya pekerjaan, terus juga kita pekerjaannya maksimal, kita juga bisa cepat buat naik level gitu ya. Karena ada orang dalam tadi gitu ya, ada koneksi tadi gitu ya. Nah, yang salah itu adalah punya orang dalam, dikasih kerjaan, tapi nggak bisa perform gitu ya. Ya itu jadinya siap-siap diomongin sama engineer yang lain gitu ya. Jadi kalau menurut saya jalur orang dalam itu tidak jadi masalah, tapi tergantung dari setelah kita di dalamnya gitu ya, apakah kita mau perform atau enggak gitu. Oke, itu ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan teman-teman mendapatkan insight dari apa yang saya sampaikan. Kalau teman-teman mau meniru cara saya, ya silahkan. Atau juga bahkan teman-teman punya cara yang lebih baik lagi dalam mencari pekerjaan misalkan, atau menghadapi situasi seperti ini, yaitu silahkan juga diimplementasikan. Barangkali nanti teman-teman juga mau sharing, juga saya siap mendengarkan. Gitu ya. Nah, sekarang barangkali dari teman-teman ada yang mau bertanya ya. Kebetulan nih saya juga punya series di YouTube di TikTok. Kalian bertanya, programmer menjawab gitu ya. Kalau sekarang karena temanya software engineering, kalian bertanya, software engineer menjawab gitu. Silakan barangkali ada yang mau bertanya. Oke, terima kasih Kak Afif yang udah memaparkan materi. Ya, saya coba untuk simpulkan dulu ya teman-teman sedikit dari materi yang udah disampaikan oleh Kak Afif. Yang jelas adalah software development itu merupakan hard skill yang paling in demand di tahun 2023. Jadi di mana software development ini memiliki berbagai macam turunan nih, dan setiap turunannya itu memiliki profesinya masing-masing. Jadi teman-teman bisa memilih karena banyak peluang dan banyak juga cerobong skill yang bisa teman-teman coba. Kemudian di mana dalam software development kita mengenal proses engineering dengan tujuan untuk menciptakan perangkat lunak yang berkualitas. Jadi nggak asal-asalan, nggak abal-abal ya teman-teman. Jadi tetap harus dengan tujuan dari software development itu seperti apa. Kemudian yang terakhir, dengan memahami dari mana kita memulai, cara menghadapi setiap tantangan tentunya, kemudian yang bertahan dalam kondisi tax winter saat ini sebagai software engineer, diharapkan kita bisa menjadi software engineer yang berkualitas. Nah, itu ya teman-teman yang perlu digarisbawahi. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Perkenalkan namanya siapa, asalnya dari mana. Boleh secara langsung, open mic, on cam juga boleh, nggak masalah. Atau melalui chat yang ada di Zoom meeting ini juga dipersilahkan. Ya, sambil ini sesi tanya jawab, saya akan membagikan absen ya di chat Zoom meeting ini. Jadi sekaligus untuk meminta teman-teman untuk mengisi form dan memberikan feedback kepada webinar Lukan Anak IT. Jadi silakan teman-teman, ada sekitar 18 ya, 17 peserta yang hadir pada hari ini. Silakan bertanya terlebih dahulu kepada Kak Afif juga, silakan. Apakah ada pertanyaan? Nah, ini ada nih Kak Afif dari Kak Elwin ya. Mau nanya Pak, kalau mau jadi back end, apakah harus belajar front end dulu? Kalau perlu sejauh apa front end yang didalami? Oke, ya. Kalau menurut saya memang pas belajar awal itu jangan langsung ke spesifik bidang gitu ya. Memang harus jadi generalis dulu di awal gitu ya. Jadi pelajari front end dan back end gitu ya. Nah, tapi ketika teman-teman sudah mempelajarinya, istilahnya teman-teman baru menentukan, oh ya saya lebih senang ke back end gitu ya, karena udah tahu sebelumnya, yaitu silakan berarti perdalam back end. Nah, apakah front end-nya masih perlu dipelajari ya? Mungkin yang dasar-dasarnya saja gitu ya. Yang penting teman-teman tahu gitu ya. Misalkan di sisi front end untuk berkomunikasi dengan back end itu seperti apa? Misalkan pakai REST API gitu ya, atau pakai apa namanya, yang baru tuh ada gRPC sekarang gitu ya. Contohnya seperti itu. Jadi di sisi front end-nya seperti apa, di sisi back end-nya yang nanti kita kembangkan seperti apa. Contohnya seperti itu. Terus yang mungkin ya kalau basic HTML, CSS, JavaScript, ya front end web mungkin
karena kan kalau back-end juga pasti JavaScript juga, kalau Node.js misalkan back-end-nya. Tapi kalau bahasa yang lain mungkin ya silakan untuk perdalam bahasa tersebut. Gitu ya. Semoga menjawab. Oke, terima kasih kepada Kak Afif atas jawabannya. Kira-kira begitu ya, Kak Elwin nih, atas jawaban yang diberikan. Nah, kemudian ada lagi nih, Kak, ada Geraldo. Kenalkan, nama saya Geraldo dari Surabaya. Izin bertanya, untuk menjadi back-end engineer berarti harus belajar bahasa pemrograman yang fokus ke back-end. Contohnya seperti Python, C++, dan lain-lain. Nah, di internet kan banyak nih untuk belajar bahasa tersebut. Nah, lebih baik ikut sebanyak-banyaknya atau ikut salah satu atau satu-satu saja. Itu, Kak Afid. Oke, di internet itu kan mungkin ini agak sedikit ini ya pertanyaannya. Yang banyak itu apakah sumber belajar misalkan untuk JavaScript-nya, misalkan JavaScript tuh ada dari YouTube saya, misalkan YouTube-nya Pak Sandika dan sebagainya, atau apa namanya pelajari semua bahasa itu gitu ya. Nah mungkin gini, kalau misalkan dari sumber yang banyak dulu ya, sumber yang banyak, kalau menurut saya coba fokus dulu satu sumber aja untuk belajar, misalkan dari YouTube-nya saya misalkan gitu ya. Nah, nanti baru misalkan sesuatu yang nggak ada di YouTube saya, pelajari di YouTube-nya yang lain gitu ya. Contohnya gitu. Kalau misalkan banyak course gitu. Tapi kalau banyak bahasa, jangan menurut saya ya, jangan pelajari banyak bahasa. Cukup satu dulu aja. Misalkan teman-teman mau pelajari Python, pelajari dulu Python. Perdalam Python. Ketika teman-teman udah paham gimana cara pakai Python, pindah ke JavaScript harusnya gampang ya, karena nggak akan terlalu beda jauh konsepnya, hanya berbeda cara penulisan, sintak gitu ya, fungsi dan lain sebagainya. Itu kan sesuatu hal yang general. Nah, bahkan saya gini, saya belajar bahasa pertama itu mungkin bisa butuh 6 bulan, tapi ketika saya belajar bahasa yang lain 1 hari bisa gitu ya, kalau kita udah kuasai satu bahasa pemrograman tertentu ya. Jadi itu kalau course tadi ya, atau misalkan sumber belajar, ya coba untuk tamatin dulu lah satu sumber belajar gitu ya, jangan pindah-pindah. Kenapa? Karena mungkin ketika kita berpindah ya, misalkan di bahasa pemrograman kita udah belajar pengulangan gitu ya, pindah ke sumber yang lain belajar dari nol lagi ya, jadi nggak ada progres, jadinya malah muter-muter aja gitu ya. Jadi beresin satu dulu, baru kalau misalkan dirasa kurang pindah gitu. Oke. Itu ya jawaban dari Kak Afif. Jadi teman-teman setidaknya pilihlah satu dulu, kemudian fokus dan dalami itu dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan lompat-lompat. Jadi biar lebih maksimal ya belajarnya. Di sini juga ada raise hand, ada yang angkat tangan nih dari Kak Asri ya. Silakan Kak Asri, ada yang bertanya boleh melalui mic. Aktifkan aja kamera juga nggak apa-apa ya. Nah, oke, Tes, silakan. selamat siang Pak. Suara saya terdengar nggak ya Pak? Oke, kedengaran. Aman. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Asri dari Jakarta Selatan. Jadi sebenarnya gini Pak, sebelumnya sebelum waktu saya lulus itu, saya kan ikut bootcamp itu di front end, belajarnya itu Next sama React.js. Nah, tapi setelah saya lulus itu, saya melamar, saya diterima di sebuah company, itu saya belajarnya Python ke back end. Bukan belajar sih, saya disuruh membuat fitur dari Python karena emang saya ada basic Python gitu. Akhirnya saya belajar kurang lebih 2 sampai 4 bulan. Terus saya pindah lagi nih Pak di company jadi QA. Sebenarnya di company yang kedua ini saya ngelamarnya jadi front end. Namun setelah saya masuk mereka menawarkan saya jadi QA. Jadi saya disuruh itu belajar database, PHP, sama disuruh pentest juga. Nah, sekarang ini saya kan jadi kayak bingung nih, saya mau fokus yang mana. Tapi sebenarnya dari diri saya sendiri itu saya itu pengen jadi front end. Kira-kira ada saran nggak ya Kak? Soalnya saya udah terlanjur pindah-pindah nih Kak gitu. Oke gitu ya. Oke, kalau case-nya seperti ini gitu ya, karena sekarang lagi bekerja sebagai QA, yang itu nggak apa-apa lanjutkan dulu aja gitu ya. Tapi kalau misalkan memang kekeh pengen jadi apa front end, coba untuk cari-cari gitu ya. Karena kan sekarang setidaknya sudah punya pekerjaan dulu gitu ya. Minimal punya kerjaan dulu, ya itu silakan dilanjutkan aja dulu gitu ya QA-nya, sambil misalkan kalau mau switching karir pindah lagi sambil nyari lagi, siapa tahu dapat opportunity yang lebih baik. Ketika nanti dapat
sesuai keinginan kita ya silakan pindah gitu ya. Kalau menurut saya untuk saat ini gitu ya, kalau punya pekerjaan jalani aja dulu gitu ya. Lumayan banget kan gitu. Sambil nyari yang lain gitu. Tapi kira-kira itu untuk saya belajar ke FE lagi, maksudnya saya lebih baik belajar ke FE atau sebenarnya back end lagi sih Kak? Soalnya kan kayak udah kejerumus ke back end juga ya. Oke. Sebetulnya tentukan aja nanti misalkan tadi ya tujuannya mau kemana gitu. Heeh. Itu kan ada di diri kita masing-masing sebetulnya gitu ya. Kalau memang mau fokusnya di front end, ya silakan berarti perdalam front end gitu ya. Kalau misalkan mau fokusnya di back end ya sudah tadi berarti kan perdalamnya back end-nya gitu. Atau mau ke QA sekalian gitu ya. Ya sudah perdalam di QA gitu. Jadi balik lagi ke keinginannya eh dari Mbak Asri gitu ya. Oke, oke Pak, terima kasih. Oh ya Pak, satu lagi, maaf nih. Boleh, Boleh, boleh. boleh. Kalau misalkan QA itu sebenarnya dia masuk ke definisi engineering nggak sih Kak? Atau sebenarnya QA itu bukan engineering? Sama, QA juga engineer gitu ya. Karena kan bagaimana seorang QA itu bukan cuman ya asal ngetes doang gitu ya, pekerjaan selesai enggak kan. Justru QA juga kan sama, dia menyusun dokumen hasil testingnya, merekomendasikan ke developer seperti apa solusinya gitu ya. Itu kan bagian dari proses engineering ya. Bukan cuman hanya asal ya QA, misalkan lolos QA, oh ya dites nggak ada bug, nggak juga gitu ya. Pasti ada proses-proses yang lain di belakang itu gitu ya. Itu sih. Oke Kak. Terima kasih Kak Afid dan Kak Deva. Oke, terima kasih Asri atas pertanyaannya. Oke, masih ada lagi pertanyaan ya di chatbox dan ini ada bagaimana sih peluang freelance Kak sebagai software engineer di dunia kerja saat ini? Ya, secara umum berarti ya. Boleh silakan dijawab Kak Habib. Ya, peluangnya dari di platform-platform freelance gitu ya, yang menawarkan menawarkan untuk pekerjaan freelance itu banyak banget ya. Jadi masih sangat terbuka lebar sekali. Tapi juga ini fenomena ya, fenomena yang saya lihat di dunia freelance gitu ya, yang kalau ada yang menawarkan di job portal freelance gitu, itu biasanya orang-orang kenapa ya dimurah-murah gitu. Kadang yang penting dapat pekerjaan gitu ya. Nah itu kalau menurut saya nggak worth it ya kalau kita melakukan hal tersebut gitu. Contohnya misalkan buatkan saya aplikasi atau website untuk administrasi gudang misalkan gitu ya. Itu saya lihat kadang-kadang cuman ada yang dibayar mereka ya sebenarnya mengajukan sendiri kan kalau freelance itu 500.000 gitu ya atau 400.000 itu mau gitu ya. Kalau menurut saya nggak worth it karena itu bisa dikerjakan beberapa hari atau bahkan berbulan-bulan gitu ya. Tapi dibayar cuma segitu gitu. Nah mungkin kalau saran saya kalau mau cari freelance itu adalah cari yang memang bayarnya sesuai gitu ya. Dan ini pun saya pernah berdiskusi juga dengan dosen saya Pak Sandika Gali gitu ya. Ya kalau mau cari freelance itu jangan dimurah-murah gitu ya, tapi benar-benar sesuaikan dengan spesifikasi dari aplikasinya gitu. Nah itu jadi peluangnya sih banyak gitu ya, tapi kita harus pintar-pintar gitu. Jangan mau dibayar murah untuk aplikasi yang kompleks banget gitu. Gitu sih. Oke, terima kasih Kak Afif atas jawabannya ya. Karena kalau di freelance itu memang kalau kita udah skill kita udah bagus nih teman-teman ya sebisa mungkin jangan sampai dibayar murah ya karena kita harus mengeluarkan modal juga, tenaga, pikiran. Jadi harus pintar-pintar milih dan tentu cari yang proyeknya memang berkualitas dan hasil atau upah yang diberikan juga sangat baik, sangat tinggi gitu loh. Nah, ada yang mungkin pertanyaan secara open mic ya, teman-teman boleh biar lebih sesinya lebih atraktif karena tadi udah ada Kak Asri, mungkin ada yang lain sebelum saya pindah lagi ke chat box. Oke, nggak ada ya, saya coba langsung aja. Nah dari Kak Afrodeo ya, nah ini apakah bisa menjadi software engineer itu hanya dengan belajar bahasa pemrograman Java dan ekosistemnya saja? Soalnya saya pernah dengan Java bisa untuk full stack, mobile, dan bahkan desktop. Nah, itu bagaimana Kak Pip? Iya, sebetulnya bisa banget gitu ya.
kalau teman-teman perhatikan tech stack-nya apa ya Blibli, itu belakangnya Java teman-teman ya. Jadi itu full Java gitu. Dan itu sifatnya kan enterprise ya. Dan Blibli ini kan perusahaan yang gede, belakangnya juga gede banget gitu ya. Yaitu BCA dan Jarum gitu ya. Jadi satu startup yang kalau menurut saya tidak akan pernah bangkrut gitu ya, karena yang belakangnya memang perusahaan besar gitu. Itu pakai Java teman-teman ya untuk mengembangkan backend. Kemudian untuk mengembangkan Android-nya ya itu pakai Java juga gitu ya. Jadi native Android itu pasti pakai Java atau minimal turunannya lah Kotlin gitu ya. Nah itu sama gitu. Dan untuk desktop ya bisa juga sebetulnya Java gitu ya. Banyak banget implementasinya. Jadi kalau ditanya apakah bisa menjadi seorang software engineer hanya dengan bahasa Java, bisa banget gitu ya. Oke, terima kasih atas jawaban dari Kak Afif. Ya, kira-kira begitu jawaban dari Kak Afif ya kepada Kak Afrodeo. Nah, jadi ternyata bisa nih ada satu malahan yang sampelnya yang udah sangat konsisten sekarang. Seperti yang sudah disebutkan oleh Kak Afif ya, Blibli malahan. Dan itu saya rasa bagi teman-teman, khususnya yang bertanya, itu bisa fokus saja dulu. Dan saya kira seperti yang sudah disinggung sebelumnya, itu menjadi ya peluang yang lebih besar dari apa kita ahli di bidang itu. Oke, dan selanjutnya ada pertanyaan terakhir ya, yang tadi sudah saya kirimkan absen ya kepada teman-teman. Jadi silahkan diisi absennya, kemudian berikan feedback ya secara jelas. Kalau lebih lengkap juga nggak apa-apa, karena ini menjadi evaluasi bagi Lukan Anak IT sendiri, supaya webinar kita nanti ke depannya lebih bagus ke depannya gitu. Kemudian ada pertanyaan dari Kak Evindo nih, dari Medan, izin bertanya, kalau misal kita nanti mencari lowongan kerja Kak, saat diwawancarai ingin menjadi software engineer, biasanya apa sih pertanyaan ya yang paling khusus yang harus bisa, yang harus eh, bisa atau apa yang harus mahir di Python kah gitu loh. Secara singkat saja mungkin seperti itu Kak. Jadi ada pertanyaan khusus nggak dari biasanya recruiter kepada kandidat gitu kan, terutama di bidang software engineer. Boleh Kak Fit, silakan. Oke. Ini mungkin spesifiknya ke Python ya. Gini, sebetulnya saya juga belum pernah kalau untuk wawancara Python, tapi kan Python itu banyak juga hal yang apa ya, kalau teman-teman melamar pekerjaan itu kan bukan sebagai Python engineer gitu ya, enggak gitu. Tapi mungkin lebih ke spesifiknya adalah bidang pekerjaannya mungkin ya. Misalkan front end, back end, atau sekarang yang lagi rame kan data science dan AI gitu ya. Kalau pakai Python, yaitu biasanya kalau untuk pertanyaan-pertanyaan ya pasti adalah penggunaan, kalau masih pemula ya, itu adalah hal-hal dasar penggunaan dari bahasa pemrogramannya seperti apa. Nah, kalau misalkan levelnya sudah mencapai di mid to senior, itu pertanyaannya lain lagi teman-teman ya, bukan lagi hal-hal yang mendasar gitu ya. Bagaimana cara coding, seperti apa untuk membuat misalkan apa namanya AI itu pakai framework apa enggak gitu. Tapi kalau udah ke atas gitu ya, level mid to senior, yang ditanya adalah bagaimana caranya mengoptimasi misalkan gitu ya, contohnya seperti itu. Gimana caranya bikin atau men-setup project secara baik gitu ya. Gimana caranya supaya cost bisa lebih diirit gitu ya. Nah, itu jadi pertanyaan-pertanyaan yang lebih ya lebih tadi ya lebih apa ya, lebih mendekat atau menjurus ke engineer tadi gitu. Mungkin kalau pas awal-awal gitu yang ditanya ya masih di level programmer gitu ya, atau paling jauh di level developer tadi ya yang udah ngerti gimana metodologinya. Tapi kalau udah makin ke atas itu biasanya levelnya ya engineering-nya tadi gitu ya. Jadi ya apa namanya gimana optimasi, gimana caranya supaya ini aplikasi ringan gitu ya, terus juga nggak nge-lag gitu dan lain sebagainya. Nah itu jadi ya, kalau biasanya seperti itu untuk pertanyaan seorang software engineer gitu. Oke, terima kasih Kak Afif atas jawabannya. Kira-kira itu ya jawaban kepada Kak Avindo ya, yang udah bertanya seputar pertanyaan ya, wawancara yang secara spesifik untuk software engineer. Nah, ada lagi pertanyaan yang mungkin, oh ada dari Kak Asri, masih lagi ya Kak Asri, silakan. Ini
selain skill Java, apakah jika punya skill di Flutter bisa disebut sebagai software engineer? Soalnya beberapa kali saat saya di interview dulu, beberapa HRD ada yang nanya, punya skill Flutter, apakah Flutter diperlukan sebagai software engineer? Itu Kak. Iya, tergantung dulu sebetulnya gitu ya. Posisi yang dilamarnya kalau misalkan sebagai apa namanya mobile, mobile kan Flutter itu kebanyakan dipakainya mobile dev ya. Ya mungkin kalau memang yang dilamar adalah apa namanya posisi sebagai software engineer, oke. Oke, kalau di perusahaan yang memang dibutuhkan gitu ya, memang dia butuh Flutter, ya berarti ya wajib bisa Flutter gitu ya, karena memang kebutuhan mereka adalah harus ngerti Flutter. Tapi kan nggak semua posisi software engineer di setiap perusahaan itu harus ngerti Flutter gitu ya. Jadi balik lagi ke perusahaannya kalau kayak gitu gitu. Ya mungkin mereka butuh seseorang yang bisa Flutter karena mereka pakai Flutter gitu ya. Jadi mau tidak mau kita harus bisa Flutter. Tapi kalau misalkan contoh saja di Telkom saya nggak akan ditanya soal Flutter gitu ya. Kalau misalkan posisinya sebagai software engineer gitu. Karena di Telkom misalkan pakainya Next.js kalau untuk apa namanya untuk web gitu. Kalau untuk Android sendiri itu native atau pakai React Native gitu ya. Nah, itu tergantung dari perusahaannya lagi gitu ya, balik lagi gitu. Jadi harusnya nggak semua perusahaan mensyaratkan harus ngerti Flutter gitu. Oke, begitu ya jawaban dari Kak Afif kepada Kak Asri. Jadi memang tergantung perusahaan nih. Dan ini kayaknya ada skill kita harus beradaptasi ya. Nah, betul harus ada adaptasi juga karena tentu jika memang yang dibutuhkan seperti itu mau nggak mau kita pun harus memilih apakah diterima atau enggak. Oke. Ya sambil ini udah diisi absennya ya teman-teman. Jadi karena waktu kita udah hampir habis. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya nih Kak Afif sebelum saya tutup ya. Sebagai software engineer, kira-kira di diversifikasi keterampilan apa sih yang perlu kita asah? Mungkin dari level yang mudah dulu deh Kak. Sampai mungkin level yang profesional lebih tinggi mungkin. Karena kan tadi sempat disinggung ya mengenai diversifikasi keterampilan. Oke, untuk saat ini gitu ya, di era saya berbicara sekarang aja gitu, karena kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Kalau teman-teman mau gitu ya untuk mengasah saat ini yang paling lagi ramai kan AI gitu ya. Nah, kalau yang level expertnya ya itu gitu ya. Teman-teman kalau mau memperdalam AI itu peluangnya sangat terbuka lebar sekali. Bahkan bocoran sedikit di Telkom saat ini fokusnya ke AI gitu ya. Jadi kalau dulu katanya web first, terus muncul mobile first, sekarang AI first zamannya gitu ya. Nah, terus kalau dari level-level yang lebih mudah sebetulnya ya mungkin dari sisi web development ya yang dasar-dasar seperti HTML, CSS, JavaScript itu masih sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena AI juga platformnya di web ya, kebanyakan ChatGPT. Dibukanya pakai apa? Pakai web ya. Jadi ya kalau misalkan ditanya ya web development juga masih sangat-sangat baik sekali ketika ingin kita pelajari ya untuk memperdalam skill kita. Nah, tapi kalau tadi mau dihubungkan dengan AI, ya itu kan bisa juga web development dihubungkan dengan AI development. Nah, itu jadi satu kelebihan kalau menurut saya untuk saat ini gitu ya. Oke, terima kasih Kak Afif atas jawaban yang diberikan. Dan ya bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, silakan nanti bertanya ya di lewat grup yang udah disediakan oleh tim Lukanan IT. Jadi teman-teman boleh bertanya secara langsung karena ada Kak Afif juga di dalamnya. Nah, berkaitan dengan webinar kita yang sudah kita selenggarakan ini. Nah, mungkin itu saja ya untuk sesi webinar kita hari ini. Dan teman-teman yang udah ngisi absen, terima kasih. Dan feedbacknya juga, terima kasih juga udah diisi. Mungkin dari saya, Deva Umarsyah, selaku moderator, mengucapkan terima kasih juga kepada Kak Afif yang udah bersedia membagikan ilmunya dan pengalaman serta sharing-sharing informasi juga kepada kita semua. Dan bagi teman-teman, selalu pantau Lukanan IT untuk mendapatkan berbagai rangkaian informasi, edukasi, dan juga inspirasi, terutama hiburan juga di dunia IT. Mungkin itu saja untuk sesi hari ini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Saya sudahi saja. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan dan selamat beristirahat ya teman-teman. Oke, terima kasih.